Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Jafar Siddiq dan hari ini bersama rekan saya yaitu Zikra Malika Robanisam, yang dimana di sini kita akan membagikan untuk analisis top-down approach atau biasanya kita gunakan untuk mencari tahu perusahaan apa saja sih yang dapat digunakan atau dapat kita investasikan saat kita melakukan investasi saham tentu saja. Boleh di next? Nah, di mana analisis top-down approach ini terbagi menjadi tiga, yaitu analisis makroekonomi, analisis industri, analisis perusahaan. Di mana analisis makroekonomi kita menggunakan PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, dan neraca perdagangan pembayaran. Berbeda dengan analisis industri, di mana analisis industri ini kita melihat bagaimana industri ini berkembang dan bagaimana kecakapan industri ini mendalami atau mengalokasikan pendanaan yang dimiliki. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada klasifikasi industri, ada analisis 5 kekuatan Porter, dan daur hidup industri. Lalu yang terakhir, yang membentuk dari analisis top-down approach adalah analisis perusahaan, di mana analisis perusahaan ini kita lebih gali lebih dalam lagi dan kita cari tahu di mana analisis rasio profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, earning per share-nya, lalu perbandingan nilai intrinsik saham dan harga pasar, dan presentasi earning ratio-nya seperti itu. Nah, selanjutnya pada analisis makroekonomi, di sini kita menganalisis kurang lebih 7 faktor, yaitu PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, investasi swasta, serta neraca perdagangan dan pembayaran. Saat ini, dengan kondisi sosial politik yang tidak baik akibat adanya konflik antara Israel, Palestina, serta Rusia dan Ukraina yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di berbagai belahan negara, maka kami memilih benua Asia, terkhusus Asia Tenggara, karena daerah regional ini memiliki potensi investasi dan sumber daya baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Dalam analisis makroekonomi, kami memilih 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, yang memiliki potensi ekonomi dan investasi terbaik di Asia Tenggara. Nah, pada aspek PDB, Indonesia memiliki PDB positif dan paling besar di antara ketiganya. Hal itu berarti Indonesia memberikan sinyal positif bagi investor karena menunjukkan daya beli konsumen yang tinggi. Lalu selanjutnya pada aspek inflasi, inflasi terendah ditunjukkan oleh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia rendah, sehingga profitabilitas perusahaan bisa naik, yang bisa turut menguntungkan bagi investor. Lalu pada bagian tingkat bunga yang paling rendah dimiliki Malaysia, sehingga kemungkinan investor untuk berinvestasi pada saham di negara tersebut meningkat. Sedangkan pada kurs rupiah di negara lain atau di Singapura dan Malaysia itu sangat rendah sehingga akan lebih baik bagi investor untuk memilih berinvestasi di Indonesia. Pada anggaran defisit yang besar itu menunjukkan sinyal negatif bagi negara yang sedang mengalami inflasi. Di sini bisa kita lihat bahwa negara yang sedang mengalami inflasi adalah Singapura dan Malaysia. Maka dari itu, akan lebih baik bagi para investor untuk memilih negara Indonesia. Lalu selanjutnya, pada investasi swasta, di sini Singapura menduduki urutan yang tertinggi, dan pada neraca perdagangan dan pembayaran, semua negara mengalami surplus, namun yang paling besar di sini adalah Indonesia. Sehingga dari analis makroekonomi ini, dipilih Indonesia sebagai negara tujuan untuk berinvestasi, karena Indonesia unggul dalam 5 dari 7 aspek yang kita analisis. Nah, selanjutnya dalam analisis industri, di sini Indonesia itu terbagi menjadi 9 sektor yang terdiri dari pertanian, pertambangan, dasar dan kimia, aneka industri, barang konsumsi, properti, real estate, dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan jasa, dan investasi. Nah, dalam hal ini, Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa industri yang layak untuk dijadikan investasi di Indonesia, yaitu diantaranya ada perikanan, keuangan, pariwisata, dan infrastruktur, utilitas, dan transportasi, serta hiburan. Nah, di sini kami memilih sektor keuangan dengan beberapa alasan, diantaranya ada
sektor keuangan sebagai lokomotif pertumbuhan sektor real yang dilakukan melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi di sektor keuangan. Lalu, sektor keuangan juga merupakan industri yang sedang bertumbuh di Indonesia khususnya itu dalam bank yang dijalankan dalam syariat Islam. Lalu yang terakhir alasannya adalah sektor keuangan terutama di pasar modal sedang berkembang dengan baik sehingga apabila investor berinvestasi dalam sektor tersebut akan ada kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan sektor lain. Nah, dalam analisis industri ini kami memilih sektor perbankan sebagai subjek analisis kami. Dan selanjutnya kita akan analisis industri memulai analisis 5 kekuatan Porter, di mana analisis 5 kekuatan Porter ini dapat kita lihat yang pertama yaitu analisis membantu menentukan tingkat persaingan dalam industri dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Lalu yang kedua, dengan menilai daya tawar pembeli, yaitu perusahaan dapat mengelola hubungan pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran. Lalu yang ketiga yaitu analisis atau menilai kekuatan pemasok memungkinkan perusahaan mengelola risiko pasokan dan risiko negosiasi pemasok. Lalu untuk yang keempat, dapat kita lihat yaitu analisis tersebut mengidentifikasi potensi ancaman dari produk pengganti. Dan yang terakhir yaitu menilai hambatan masuk pesaing baru. Kemungkinan perusahaan mengembangkan strategi untuk mempertahankan posisi pasar mereka. Dan di mana jika kita lihat di sini industri dari keuangan dan khususnya dari perbankan, dapat kita lihat di sini bargaining power of supplier-nya itu ada di 4/5, bargaining power of customer ada di 4/5, lalu ada di trade of new entrants 2/5, dan trade of new, itu yang keempat yaitu trade of new substitution yaitu 2/5 juga, lalu adalah rival in industry, di mana dapat kita lihat di sini bargaining power dari supplier dan customer yang dimiliki industri keuangan yaitu cukup bagus, dan untuk ancaman yang dimiliki oleh industri keuangan di sini cukup rendah sehingga dapat kita tentukan industri keuangan ini dapat bergerak atau memiliki performa yang lebih baik untuk seterusnya. Dapat kita next. Oke, saat kita lihat bagaimana analisis hidup dari sebuah industri. Nah, di sini kalau misalkan kita dapat lihat daur hidup dari industri perbankan, yaitu ada di titik mature, di mana daur hidup industri dimulai dari permulaan, pertumbuhan, mature, stabil, dan penurunan. Di mana pada grafik dapat kita lihat industri keuangan berada pada tahap 3 siklus industri, di mana tahap ini industri dalam tahap matang ditandai dengan pertumbuhan yang stabil, persaingan yang ketat, dan standarisasi produk dan layanan. Fokus utamanya adalah efisiensi operasional yang dimiliki oleh industri keuangan, dan perusahaan cenderung melakukan diversifikasi produk dan layanan untuk membedakan dirinya dari pesaing-pesaing yang ada. Lalu dan mempertahankan pangsa pasar. Inovasi terjadi secara perlahan dan berfokus pada penyempurnaan dibandingkan perubahan revolusioner seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya pada analisis perusahaan, pertama kita harus menganalisis dulu rasio profitabilitas dari suatu perusahaan. Di sini kami memilih Bank BRI, BCA, serta BNI untuk dianalisis. Yang pertama itu kami menganalisis return on asset yang mewakili produktivitas aset secara keseluruhan dari ketiga bank tersebut, dan ROE yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal hasil dari ekuitas pemegang saham. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Bank BRI memiliki ROA tertinggi di antara ketiganya dan BCA memiliki ROE tertinggi di antara ketiganya. Namun yang kita prioritaskan di sini adalah Bank BCA yang memiliki ROE tertinggi karena menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan daripada jumlah utangnya yang lebih besar. Selanjutnya pada EPS, kita menilai berapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Di sini, laba bersih tertinggi didapatkan oleh BNI. Lalu selanjutnya pada analisis mengenai price to earning ratio, di sini BCA memiliki tingkat PER yang paling tinggi
Hal ini menunjukkan bahwa BCA sahamnya dapat diperdagangkan dengan valuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersihnya. Lalu yang keempat yaitu ada perbandingan nilai intrinsik saham dan harga pasar. Di sini BRI dianalisis sebagai perusahaan yang overvalued karena memiliki nilai intrinsik yang lebih kecil dibandingkan harga pasar. Lalu di BCA juga dia diklasifikasikan sebagai overvalued dan BNI undervalued. Nah, dari ketiga hal tersebut, eh, kita dapat mengambil saham BNI karena merupakan saham dengan harga yang murah, namun keuntungan yang besar karena perbandingan nilai intrinsik dan harga pasarnya hampir mencapai 50%. Dan setelah kita tadi melihat bagaimana analisis perusahaan atau analisis yang terakhir, di mana dapat kita lihat dari analisis rasio profitabilitas, dapat kita lihat melalui ROA ataupun ROE, lalu kita dapat lihat dari kriteria secara earning per share, lalu ada price to earning ratio, dan yang terakhir yaitu perbandingan nilai intrinsik dari harga pasar. Dan tadi sudah beberapa disebutkan ya, ini kita simpulkan bahwa yang pertama BBRI berhasil atau dapat dikatakan bagus dalam analisis rasio portofolio dengan yang kita analisis yaitu ROA. Lalu untuk ROE sendiri itu kita ada BBCA, dan untuk earning per share yang tadi telah disampaikan ada BBNI, lalu price to earning ratio di mana didapatkan kembali oleh BBCA, dan yang terakhir yaitu perbandingan nilai intrinsik dan harga pasar didapatkan oleh BBNI. Dapat di next. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua emiten yang layak untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi, yaitu BBCA ataupun BBNI. Namun mempertimbangkan nilai perbandingan pengembalian tertinggi yang akan didapatkan saham BBNI dapat memberikan estimasi pengembalian yang tinggi karena memiliki nilai intrinsik yang tinggi dengan harga saham di bursa yang murah. Untuk ini dapat kita simpulkan untuk teman-teman semuanya, jika ingin melakukan investasi, teman-teman dapat melakukan investasi di BBNI. Karena tadi sudah kita sampaikan, dengan BBNI teman-teman akan mendapatkan pengembalian yang tinggi seperti itu. Boleh di next. Dan berakhir sudah untuk presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga tadi apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, semakin mengetahui dan bagaimana memilih perusahaan yang akan teman-teman berinvestasi. Untuk itu, saya Muhammad Jafar Siddiq dan rekan saya Zikra Malika Robanisam. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.